Kita akan mulai pembahasan ini dengan penghitungan untuk wanita, penghitungan pajak gitu ya, untuk wanita kawin gitu ya. Atau misalkan dalam hal ini berarti suami istri gitu ya, suami istri dengan misalkan katakanlah dipisah atau misalkan digabung seperti apa. Di sini ada tabel-tabel atau status ya, status di SPT tahunan itu kan ada yang namanya KK, ada yang namanya HB, ada yang namanya PH, dan ada yang namanya MT. Nah, kewajiban dari sisi penghitungan perpajakannya, kalau kita memilih kakak, kakak itu artinya eh, berarti NPWP suami dan istri itu jadi satu ya, tidak. Jadi NPWP istri itu tidak ada lagi, jadi langsung digabung, dilebur ke NPWP suami, maka penghitungan PPh terutangnya itu hanya dari sisi pihak suami saja, pihak suami saja. Dan kalau misalkan ternyata istrinya itu karyawan swasta, cukup dilaporkan di penghasilan yang bersifat final. Tapi kalau misalkan dua-duanya itu pekerja bebas, maka cukup nanti tinggal digabung saja seluruh total penghasilannya. Gitu. Nanti kita akan ada simulasinya. Kemudian kalau HB hidup pisah gitu ya, hidup berpisah artinya dia sudah bercerai gitu ya. Di sini statusnya sudah bercerai, sudah pisah, maka penghitungan pajaknya itu juga dilakukan secara terpisah. Jadi ini sudah dianggap sebagai dua entitas yang berbeda gitu. Jadi masing-masing memiliki NPWP sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi eh, katakanlah misalkan awalnya suami istri ini satu NPWP, tapi kemudian misalkan pisah, maka istrinya itu harus mengajukan NPWP sendiri gitu. Jadi dia harus membuat NPWP sendiri, NPWP pribadi sendiri, baru nanti dia bisa lapor SPT-nya secara sendiri ya. Jadi harus terpisah dengan penghasilan suaminya dan NPWP suaminya. Kemudian untuk PH dan MT, PH ini sebenarnya adalah perjanjian pisah harta. Jadi kayak ya contohnya antara Nagita Slavina dengan Raffi Ahmad gitu ya. Misalkan kan mereka melakukan perjanjian pisah harta seperti itu. Jadi ketika melakukan perjanjian pisah harta, penghasilannya pisah, hartanya juga pisah, maka dari sisi pelaporan SPT atau dari sisi kewajiban penghitungannya itu pada dasarnya tetap harus digabung dulu. Ini juga sama ya, antara MT PH itu sama. Jadi secara aturan itu harus digabung dulu dua-duanya, suami istri total penghasilannya berapa, baru nanti setelah ketemu berapa PPh terutang untuk keduanya ini, itu harus di-split kira-kira proporsionalnya sesuai dengan proporsi masing-masing penghasilan gitu, masing-masing jumlah penghasilan. Tuh. Contohnya misalkan katakanlah 60% suami, 40% istri misalkan. Katakanlah total PPh terutangnya itu 100 juta gitu. Maka proporsi PPh terutang di SPT suami berarti sekitar 60 juta karena 60% tadi. Sementara kalau istri karena proporsi penghasilannya itu 40%, maka pajaknya sendiri juga sekitar 40 juta. Dari total pajak mereka berdua itu sebesar 100 juta rupiah. PH dan MT ini kurang lebih sama ya secara perhitungan secara perhitungan itu sama. Nah, kemudian ini dari sisi hak dan kewajibannya ya. Jadi kalau misalkan pertama dari sisi pelaksanaan hak dan kewajiban, kalau dia bergabung dengan suami, jadi NPWP istri gabung ke suaminya, maka ketika nanti pelaporan SPT cukup menggunakan NPWP suaminya. Jadi istri tidak perlu lapor SPT. Kemudian kalau misalkan nanti eh, katakanlah pemberi kerjanya gitu ya meminta, Bu, ini NPWP Ibu yang mana gitu. Cukup bisa bisa dua solusi ya, bisa dua cara. Pertama, sodorkan NPWP suaminya atau kalau sekarang berarti silakan gunakan NIK pribadi ya, NIK punya istri sendiri gitu. Jadi katakanlah dari karyawan gitu ya, karena dia harus membuat bukti potong, em, bisa dua cara tadi ya, silakan gunakan NPWP suami gitu atau silakan gunakan NIK punya istrinya atau NIK ya NIK sendiri ya sebagai istri, sebagai karyawan di situ gitu. Kemudian kalau dia menghendaki kewajiban pajak secara terpisah, maka silakan gunakan NPWP masing-masing gitu. Jadi apa namanya? NPWP-nya masing-masing ya, suami sendiri, istri sendiri.
Untuk NPWP yang sudah ada, ketika katakanlah dua-duanya sebelum menikah mereka punya NPWP gitu ya, maka yang istri itu harus ajukan permohonan penghapusan NPWP. Jadi katakanlah sebelumnya istri saya ini sudah bekerja, sudah punya NPWP, maka ketika nanti NPWP-nya gabung dengan punya saya, maka ya sudah ajukan permohonan hapusan ke kantor pajak di mana dia terdaftar gitu. Jadi misalkan terdaftarnya eh, di Solo misalkan ya sudah silakan ajukannya di tempat dia terdaftar gitu. Sementara kalau yang memilih terpisah tadi yang memilih terpisah atau eh, perjanjian pisah harta, maka ketika dia memilih terpisah atau pisah harta tadi menyampaikan surat pernyataan mengendaki menjalankan kewajiban pajak secara terpisah gitu. Tapi ini jarang ya, jarang saya temuin gitu. Walaupun ya sebenarnya aturannya kalau di sini wajib ya gitu. Cuman saya jarang temuin itu. Apakah nanti dipermasalahkan atau tidak? Ya balik lagi ya. Itu eh, AR-nya melihat ini sebagai apa gitu. Kemudian dari sisi penghasilan yang diterima atau diperoleh, kalau dia gabung dengan suami, maka eh, penghasilan istri itu gabung dengan penghasilan suami. Termasuk juga misalkan kalau itu rugi ya. Jadi penghasilan istri ya penghasilan suaminya gitu. Kalau misalkan rugi juga diakui sebagai kerugian suaminya. Itu kalau dia pekerjaannya itu sebagai ketika dia apa ya kegiatan usaha atau pekerja bebas ya seperti itu. Tetapi kalau misalkan ini ya, kalau ada keterangan di sini, kalau dia semata-mata diterima atau diperoleh, gitu, diterima atau diperoleh. Jadi ada frase kalau di penghasilan itu namanya diterima atau diperoleh. Diterima itu biasanya diterima secara cash ya. Jadi biasanya sifatnya cash basis. Jadi penghasilan itu diterima secara cash gitu. Tapi kalau diperoleh itu biasanya dia istilahnya pengakuan pendapatan gitu. Jadi walaupun secara cash itu belum diterima, tapi kita sudah mengakui itu sebagai pendapatan, maka itu juga kita anggap sebagai penghasilan gitu. Contohnya apa? Misalkan kayak piutang gitu ya, piutang usaha seperti itu. Maka itu kita anggap sebagai penghasilan gitu. Jadi frase diterima atau diperoleh itu sederhananya adalah eh, apa penghasilan yang baik berupa uang tunai atau cash gitu ya, atau berupa misalkan tadi piutang misalkan. Nah, di sini semata-mata diperoleh. Jadi ada kata-kata, ada kalimat di sini ya, atau ada yang jadi highlight adalah semata-mata. Artinya hanya satu. Hanya satu dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21 dan, jadi ada syarat kedua adalah dan di sini, pekerjaan tersebut tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Contohnya gimana? Misalkan katakanlah saya seorang ASN di eh, pemerintahan gitu ya misalkan. Saya sebagai apa ASN atau PNS gitu. Kemudian istri saya eh, karyawan swasta. Karyawan swasta di sebuah misalkan rumah sakit misalkan. Karena itu tidak berhubungan ya, tidak berhubungan gitu. Atau contoh lainnya misalkan katakanlah saya seorang pengusaha ayam geprek misalkan. Pengusaha ayam geprek, kemudian istri saya PNS misalkan, kebalikannya gitu. Istri saya seorang PNS. Itu kan berarti eh, semata jadi penghasilannya itu dari satu pemberi kerja, kemudian tidak ada hubungan usaha dengan keluarga eh, keluarga ya anggota keluarga lain ataupun dengan suaminya. Maka atas itu, atas penghasilan yang diperoleh, diterima atau diperoleh istri itu, ya, istri tadi itu bisa kita masukkan di penghasilan yang bersifat final di sini ya, gitu. Jadi ini nyambung ya, eh, apa yang atas ini itu nyambung ke sini, gitu. Jadi syaratnya ini ya, syaratnya seperti ini. Jadi istri bisa tidak perlu ya, jadi penghasilan istri tidak perlu digabung atau dimasukkan ke penghasilan suami apabila penghasilan istri tersebut itu semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pekerjaan dia dan atas pekerjaan itu tidak memiliki hubungan apapun dengan kegiatan suaminya atau keluarga lainnya. Itu yang jadi catatan. Di luar itu berarti mau nggak mau harus digabung. Itu ya. Kemudian
Kalau misalkan memilih terpisah, maka atas penghasilan itu istri digabung dengan penghasilan suami, kemudian baru nanti PPh terutangnya itu disesuaikan dengan proporsinya. Jadi tadi ya penghitungannya digabung dulu secara global, baru nanti dipisah-pisah gitu. PPh pasal 21 dari satu pemberi kerja menjadi kredit pajak. Nanti kita akan buat simulasi lebih kira-kira lebih menguntungkan mana, apakah NPWP itu digabung atau dipisah gitu ya nanti setelah ini. Pemotongan pemungutannya nanti ini ya kalau misalkan kepada jadi kalau istri kalau mau gabung dengan suami gitu ya ya sudah bukti potongnya itu ikut NPWP suaminya gitu. Kemudian kalau misalkan eh, apa namanya menjalankan terpisah ya sudah masing-masing dia berarti pakai NPWP sendiri. Kemudian penghitungan pajaknya ini menggunakan pasal 8 ayat 1, ini pasal 8 ayat 3. Nanti kita buat simulasinya. Kewajiban pelaporannya itu ada di pihak suami, dan kalau ya terpisah berarti kewajiban dilakukan masing-masing oleh pihak suami maupun pihak istri. Gitu. Jadi kurang lebih perbedaannya itu antara digabung atau dipisah. Nah, ini tadi letaknya ya. Jadi kalau misalkan di SPT tahunan itu letak kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan sorry, istri seorang PNS gitu ya, seorang PNS, kemudian suaminya seorang pengusaha gitu ya, atau seorang pekerja bebas lah, katakanlah suaminya dokter, istrinya PNS gitu ya. Nah, ketika istrinya dari satu pemberi kerja dan tidak berhubungan dengan pekerjaan suami, maka penghasilan istri cukup dilaporkan di 1770 lampiran 3 atau formulir 3 ini di nomor 15. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Tadi ada pertanyaan di YouTube gitu, Pak, bagaimana kalau misalkan dibalik gitu? Suaminya yang PNS gitu ya, suaminya yang PNS, istrinya yang dokter misalkan. Apakah boleh menggunakan mekanisme ini? Gitu. Jawabannya tidak bisa. Karena di sini di state penghasilan istri, bukan penghasilan pasangan gitu ya. Jadi kalau kalau ini dirubah redaksinya gitu ya, penghasilan suami atau istri ya boleh, atau penghasilan pasangan gitu ya boleh-boleh saja. Tapi di sini jelas disebutkan, katanya jelas ya, penghasilan istri. Jadi hanya istri yang bisa memakai fasilitas ini. Ketika itu dibalik, istrinya seorang dokter, suaminya itu karyawan swasta, maka pengenaan pajaknya gimana? Ya mau nggak mau ya, secara aturan mau nggak mau harus digabung dulu penghasilannya, gitu. Penghasilannya tetap digabung dan oh ya sudah, berarti nanti kalau NPWP-nya dipisah ya berarti harus proporsional, gitu. Tapi kalau istrinya yang bekerja sebagai karyawan atau PNS, maka bisa menggunakan opsi di sini. Nah, sekarang kita langsung coba simulasi ya di sini ketika kira-kira lebih menguntungkan mana gitu ya. Misalkan opsi pertama tadi ini suami, ini istri. Ini misalkan NPP-nya gabung dulu ya. Kita mulai dari sumber penghasilan dulu. Misalkan istri itu adalah eh, sorry, suami, misalkan dokter gitu ya. Di sini istri adalah seorang PNS. Oke, kita langsung aja eh, bikin simulasi seperti ini. Kemudian penghasilannya itu misalkan di sini eh, penghasilan bruto. Anggap aja dokter di sini pakai norma ya di sini ya. Dokter penghasilan brutonya katakanlah 600 juta. Oke.
Kemudian istri PNS, misalkan sumbernya dari A1 dia, bukti, sorry, A, A2 ya, kalau dia PNS, katakanlah bukti potongnya itu sebesar 200 juta misalkan. Oke. Kemudian untuk suami, karena dia pakai norma, NPPN-nya misalkan katakanlah dokter itu 50%, sementara kalau istri misalkan di sini ada em, misalkan pengurang di sini biaya jabatan ya. Biaya jabatan itu istri katakanlah 6 juta misalkan. Jadi kalau di pasal 21 itu ada yang namanya biaya jabatan. Nah, ini terus oke. Kemudian ini ketemu namanya penghasilan neto, berarti ini kita kalikan 50%, yang ini 20 juta, kita kurangi 6 juta. Dari penghasilan neto, kemudian katakanlah ketemu PTKP, PTKP-nya. Nah, berhubung ini NPP gabung dan istri ini hanya dari satu pemberi kerja ya, jadi NPP-nya ngikut ke suami gitu ya, misalkan, maka ini tidak perlu digabung ya, penghasilannya tidak perlu digabung ke suaminya. Gitu. Jadi PTKP-nya juga tidak perlu digabung. Anggap aja PTKP-nya itu misalkan katakanlah K 1 gitu ya. Sementara istri tetap harus TK 0. Jadi dia tidak bisa menanggung PTKP keluarganya. Jadi dianggap dia wanita single lah seperti itu. Maka jumlah PTKP-nya misalkan kalau K1 berarti 54, kemudian ditambah 4,5, ditambah 4,5. Sementara kalau di sini istri TK0 berarti hanya 54 saja. Oke, kemudian penghasilan kena pajaknya berarti penghasilan itu dikurangi PTKP. Dan ini juga sama, ini dikurangi PTKP. Penghasilan kena pajak ketemu PPh terutang. Eh, langsung saja PPh terutangnya 237, berarti kalau cara cepatnya berarti ini kita kalikan 15 ya. Eh, 15% minus 6 juta. Oke, ini pajaknya. Kemudian yang ini sama ya, berarti ya. Ini kita kurangkan, kalikan 15 minus 6 juta. Oke, nah ini PPh-nya sekian. Eh, PPh terutang, misalkan dokter, biasanya kan ada kredit pajak ya. Kredit pajak, PPh pasal 21 rumah sakit biasanya, katakanlah berapa? Misalkan ini kalau dibikin rata, misalkan 300 kali 5% lah, misalkan. Oke, berarti PPh bayar sendiri gitu ya, PPh-OP bayar sendiri, berarti ini kurangi 15 juta, kemudian ada PPh pasal 25 misalkan, katakanlah sebulannya itu 1 juta gitu ya, berarti 1 juta kali 12, oke, kemudian PPh kurang lebih bayar, berarti ini dikurangi 12. Oke, nah ini berarti PP kurang bayar dokter ya atau suaminya gitu. Kalau kalau istri gimana? Istri ini karena dia di sini ya. Biasanya kan sama ya. Jadi yang sudah dipotong itu biasanya sama. Jadi harusnya dia nihil pajaknya di sini.
Harusnya seperti ini juga nihil, ini nihil. Nah, seperti ini ya kurang lebih kalau dia NPWP-nya gabung. Jadi pajaknya itu cukup suami saja yang melunasi ya. Pajaknya kira-kira seperti ini. 2 juta kurang bayarnya ya, kurang bayarnya 2.550.000. Ada pertanyaan tadi, kenapa ini 6 juta? Ini tuh nanti ada pembahasannya di PPA pasal 21 ya. Apa PPA pasal 21 Bapak, ada yang namanya biaya jabatan kalau di PPA pasal 21 itu maksimal 6 juta setahun gitu. Jadi Oh. ini asumsi aja, tidak ada tambahan-tambahan lain ya. Jadi ini materi memang di PPA pasal 21 sebenarnya gitu. Nah, ini kalau misalkan NPP-nya gabung. Bagaimana kalau misalkan ini kita pisah gitu. Ini kita pisah, misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, kalau misalkan dipisah gimana? Pisah, tapi dia memilih MT ya. Jadi sebenarnya tidak ada ya MT sama PH sama aja ya. Pisah harta atau MT bisa sama aja gitu. Nah, kalau seperti ini berarti anggap aja ini sama. Nah, cuman karena dia ini MT, maka dia tetap harus digabung dulu gitu. Jadi kita gabung dulu di sini penghasilannya berarti ini tambah ini. Oh sorry, karena dia sudah neto ya. Sebentar, karena dia sampai sini masih sama, ini masih sama, ini 6 juta juga penghasilan netonya. Nah baru sini ya. Oke, nah PTKP-nya itu nanti dia karena gabung di sini penghasilan neto gabungannya berarti kita gabung ini ditambah ini segini. Kemudian PTKP-nya juga ikut kita gabung. PTKP-nya berarti KI 1. KI 1 itu berapa? Berarti 54 suami, istri sama 54 juga, ditambah menikah, ditambah 4,5. Oke, kurang lebih seperti ini PTKP-nya. Kemudian penghasilan kena pajaknya juga masih digabung sampai sini. Berarti ini dikurangi ini. Kemudian PPA terutangnya, berarti langsung kita hitung PPA terutangnya. eh, Berarti ini di lapisan ke Ketiga. 3 ya, ke 25%. Nah, ini yang bisa jadi nanti penyebab kenapa kalau pisah itu PPh-nya lebih tinggi. Saya jelaskan nanti. Jadi ini kita kalikan 25%, kemudian dikurangi lapisan 3 itu berarti 31 juta ya. Oke, 63 juta. Kemudian kredit pajaknya kan ada dua ya. Nih ya, kredit pajak ada dari istri dan ada dari suami. Sama-sama misalkan 15 juta di sini. Kemudian 50. totalnya 50. jumlah kredit pajaknya berarti kita jumlahkan 30 juta. Kemudian kita gabung lagi yang masih harus dibayar berarti ini dikurangi 30 juta. Ini ya, 30 juta. Kemudian yang sudah dibayar sendiri. Berarti kan ini ya, yang sudah dibayar sendiri berarti ini kurang bayarnya jadi gede banget gitu. Dari yang awalnya sebenarnya kalau dari sisi pajak ya, kalau misalkan ini kita jumlahkan itu hanya 44.500.000 di sini. Kalau gabung jadi 63.250.000 rupiah.
Itulah yang resiko yang akan ditanggung ketika suami istri ini pajaknya terpisah dan eh, ketika nanti katakanlah airnya atau mungkin dari DJP gitu ya ada data seperti ini jadi oh harus dihitung ulang nih SPT-nya gitu ya seperti itu. Nah, dari sini ini kan PPh terutangnya ya 21 juta sekian ini. Nah, ini berarti harus dibuat proporsi PPh. Oh, sorry. Dari sini berarti harusnya. Salah. Kredit pajaknya ini bisa, karena ini masing-masing ya. Berarti PPh dari sini. Oke. Sini berarti tambahannya PPh, OP, berutang masing-masing. Oke. Nah, ini, 400. Hitungan ini salah deh, Pak. ya, Bentar. sebentar. Ini harusnya. Ini hitungannya salah itu. Ini istri, ini suami. PPh terutang masing-masing. Ini kan berarti ya. Ini dikurangi ini 15. Ini kurangi. Oh, kok saya lupa ya. Sebentar ya, saya uh, lihat contekan dulu. Salah. Oke. Ini kredit pajaknya salah ya, Pak, ya? Kredit pajak itu kita ya apa namanya itu memang salah sih, maksudnya itu buat asumsi aja ya. Karena kan kalau mau kredit pajak yang benar kan berarti harus hitung beneran ya SPT-nya. Kita nanti sekalian kita benerin deh nanti. Oke, saya lupa. Sebentar, kita screen aja. Saya lihat contekannya dulu kalau MT itu seperti apa. Karena jarang ya kasus ini ya. Jadi memang agak ini juga. Hmm. Nah, kita cek di sini penghasilan neto. Oke, sudah sama masing-masing tadi. Temu penghasilan neto masing-masing, benar. Kemudian setelah itu dijumlahkan jumlah penghasilan neto suami istri, oke. Kemudian dikurangi PTKP gabungan, oke. Ketemu penghasilan kena pajak gabungan, kemudian ketemu PPh terutang gabungan, baru setelah itu, oh baru nanti dipecah sesuai dengan proporsinya. Oke, kita balik ke sini. Ini kan sudah ya ketemu PPh terutang gabungannya ya. Nah, berarti proporsi, berarti, oh ini di atas ini berarti. Oke, PPh namanya apa ya? Proporsi ya, proporsi. Kalau kredit pajak yang benar ya berarti ini ya, kalau suaminya kan berarti anggap aja ini 600. Eh, kalau di pasal 21 itu kan tenaga ahli, itu kan berarti kita kalikan 50, berarti ini harusnya bukan 5%. Kita anggap aja penghasilan neto, langsung kita kalikan 25% minus 31. Oh, ternyata malah lebih bayar. Ya udah deh, bentar. Ini ini abaikan dulu aja ya angka kredit pajaknya nih, karena ini nyangkutnya ke 21 nanti. Nanti saya jelaskan. Tapi ini angka apa ya? Angka ngawur dulu deh. Ini, 15 juta ini. Oke, nah sini dulu ya PPh terutangnya. PPh terutang totalnya itu kan 63.250. Kemudian dari sini kita pecah masing-masing ya, proporsi masing-masing. Berarti
eh, caranya berarti penghasilan gabungan tadi ya, penghasilan neto gabungan, sorry, penghasilan suami ini berarti caranya adalah penghasilan suami dibagi dengan penghasilan gabungan, neto, penghasilan neto ya, penghasilan neto dibagi dengan eh, gabungannya di sini yang ini ya, 494 dikalikan pajaknya berapa. Ini pajaknya sama nggak dengan yang formulirnya tadi? Formulirnya itu proporsinya berarti eh, 8A, 8A itu yang 8A itu 1, 2, 3. 8A itu yang ini, 8A itu yang ini, per 4. 4 itu berarti yang jumlah penghasilan neto, ini ya, dibagi B. Dibagi B itu jumlahnya, benar ya? Jadi penghasilan neto masing-masing dibagi dengan total jumlah netonya. Oke, benar. Nah, berarti ini juga sama ya. Neto dibagi dengan gabungan kalikan, kita cek apakah nilainya sama. Oke, sama ya. Jadi, oke, nah baru setelah itu kita kurangkan dengan kredit pajaknya masing-masing ya. Kredit pajaknya masing-masing itu kalau di istri itu berarti yang ini, kalau di yang rumah sakit suami itu berarti yang ini. Kemudian jumlah PP yang harus dibayar sendiri berarti ini sudah masing-masing ya. Ini dikurangi ini, pasal 25 ini ada, kemudian suami berarti em, bayar sendiri berarti ini dikurangi 12 juta. Yang istri berarti yang kurang bayarnya kan ini dikurangi kredit pajak. Oh, dari ini. Oke. Nah, selisihnya ya. Selisihnya berarti em, ini kan segini. Nah, selisihnya 18 juta sendiri ya. Jadi inilah salah satu apa ya? Salah satu hal yang mungkin jarang dibahas, tapi sebenarnya punya potensi yang lumayan apa ya? Lumayan mengerikan juga ya. Gitu. Jadi kalau misalkan katakanlah pertama ini NPP-nya gabung dan ini kalau misalkan ternyata NPP-nya pisah gitu. Jadi kalau gabung itu istri itu cukup jadi di dipisah gitu ya. Jadi kalau jadi apa ya istilahnya kalau NPP-nya gabung maka penghasilan istri dipisah. Kalau NPP-nya pisah maka penghasilan suami istri ini jadi gabung. Gitu ya. Jadi resikonya di situ. Jadi sederhananya kalimatnya seperti itu. NPP gabung, penghasilan istri dipisah. NPP pisah, penghasilan istri jadi gabung. Dan ini resikonya seperti ini. Ini asumsi tadi ya, asumsi istri itu PNS gitu ya. Istri itu dari satu pemberi kerja. Kalau misalkan dua-duanya itu dokter, misalkan ini dua-duanya dokter, ya sudah, berarti dari awal ini sudah digabung. Seperti itu ya. Jadi kalau dua-duanya ini dokter, maka eh, secara penghitungan, maka ini akan tetap digabung. Kita ambil contoh ya, misalkan suami dokter juga gitu ya. Gitu.
Maka ini tidak ada, maka ini oke. Penghasilannya ini digabung, PT kami tetap KI, oke ini sama, ini 400 kurangi segini, PPA terutangnya 283 berarti sama ya, tarif lapisan 3 juga 25%, berarti pajaknya sebesar ini, kemudian PPA terutangnya, karena ini NPP-nya gabung gitu ya, karena dia ini kita gabung deh. Atau kalau ini pisah gitu ya, pisah ya berarti caranya tetap seperti ini. Ini proporsional, kemudian rumah sakit gitu ya, misalkan rumah sakit di sini 10, kemudian di sini jadi eh, di sini 15, di sini 10 gitu ya misalkan. Oh, ternyata malah di sini lebih bayar ya, lebih bayarnya sebesar eh, jadi kalau NPP pisah, suami istri ini, suami dokter, istri dokter dengan asumsi penghasilannya segini mereka, maka istri akan jadi lebih bayar. Dengan catatan ini ya, ini tapi ini catatannya kalau misalkan 10 juta ya. Kalau kita naikkan jadi 300 atau misalkan ini jadi hanya 9 juta, maka tetap akan kurang bayar. Gitu. Jadi eh, critical point-nya ada di sini. Gitu. Lebih atau kurang bayarnya ada di sini. Gitu. Kemudian kalau misalkan ini ada 25 juga ya, jadi kan masing-masing mereka ngangsur sendiri 25 gitu ya, misalkan. Ya sama aja ya, berarti misalkan istri ngangsurnya 200.000 per bulan seperti itu. 2.400.000 gitu. Ini berarti dia akan lebih bayar. Caranya biar nggak lebih bayar gimana? Ya, dengan cara naikkan pendapatan ya. Biasanya seperti itu. Seringnya gitu. Atau misalkan oke ini jadi satu aja deh, tetap akan lebih bayar ya. Atau kalau misalkan ini jadi 8, kredit pajaknya jadi 8, maka dia tetap akan kurang bayar. Jadi biasanya eh, kurang atau lebih bayarnya kalau misalkan orang-orang kalau tidak mau lebih bayar itu biasanya dimainkan, pertama dimainkan di pasal 25-nya ini atau dimainkan di penghasilannya ini, dinaikkan penghasilannya. Biasanya seperti itu. Kalau misalkan ini pisah ya, kalau misalkan gabung gimana? Ya, ini terakhir ya. Kalau gabung, NPP-nya gabung di sini, asumsi sama semuanya, gabung, berarti dari awal ya sudah, berarti sudah digabung di sini. Tidak perlu ada pembebanan di sini. Jadi langsung saja semuanya digabung. Oke. Kredit pajaknya berarti rumah sakit, tadi kan berarti ada dua ya. Ini, kita asumsikan ini sama, satu tambah ini. Oke. Kemudian angsuran pasal 25-nya itu tadi 12 juta ya. Misalkan 12 juta berarti kurang bayarnya sebesar ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Simulasi pertama, kalau NPP-nya gabung, istri dari satu pemberi kerja, maka kurang bayarnya cukup dari suaminya saja 2.500.000, asumsi pendapatannya segini masing-masing. Yang kedua, NPWP pisah, MT, yang satu dokter, yang satu istrinya PNS, ada kemungkinan ya, kalau misalkan mengetahui DJP gitu ya, jadi masing-masing di SPT-nya suami itu akan kurang bayar sebesar ini, dan di SPT istri akan kurang bayar sebesar yang eh, segini gitu. Selisihnya tadi ya, selisihnya kalau misalkan dibandingkan dengan ini dengan gabung bisa sampai eh,
18 juta sendiri selisihnya. Gitu. Lumayan ya. Lumayan banget gitu selisihnya. Kemudian yang kedua, sorry, yang ketiga, kalau misalkan ini NPP-nya pisah, tapi dua-duanya ini seorang dokter ya, atau pekerja bebas, maka penghasilannya tetap digabung di awal, kemudian nanti setelah ketemu PPh terutangnya berapa, diketahui PPh proporsinya masing-masing di sini. Proporsi masing-masing, kemudian dari situ sama dikurangi dengan kredit pajaknya masing-masing, maka mereka berdua ini mereka harus bayar masing-masing. Kalau suami kurang bayarnya segini, istri kurang bayarnya segini. Dengan catatan ini ya, kredit pajaknya sebesar 15 juta dan 8 juta, dan pasal 25-nya sebesar 12 juta dan 1,2 juta di sini. Yang terakhir, kalau NPP-nya gabung, dua-duanya seorang dokter, maka angsuran pasal 25-nya anggap aja jadi satu, di sini hanya 12 juta, maka total kurang bayar suaminya nanti, sebentar. Oh, ternyata lebih bayar ya di sini ya. Lebih bayar sebesar 35 juta ternyata. Bukan kurang bayar ya. Kurang bayar justru malah. Gitu. Jadi silakan kalau ini ya, jadi kalau pisah dengan asumsi ini kan sama ya. Yang satu ini kan sama. Dua-duanya dokter, mereka akan kurang bayar sebesar ini. Ini tambah ini. Ini misalkan ini kita jumlahkan lah ya. Ini tambah ini. Maka dia akan kurang bayar sebesar ini. Jadi selisihnya juga lumayan ya. Eh, ini selisihnya sekitar eh, eh, ini. Selisihnya sekitar 32 juta ya gitu. Jadi kalau gabung itu malah akan dapat restitusi ya, akan lebih bayar sebesar 32 juta. Dengan semuanya sama ya, semuanya sama antara yang ini dan ini. Kita kasih nomor aja. Ini satu, ini dua, ini tiga, dan ini empat. Oke, saya simpan dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Konfirmasi Mas Faris, Pak Ya, Faris. Ini kalau ngelihat apa namanya, contoh ini ya, kasus-kasus yang ada 4 kasus ini berarti yang gabung itu PPh-nya lebih kecil ya, iya. Jadi betul ya? konklusinya berarti NPP gabung relatif lebih kecil dibandingkan kalau NPP-nya pisah. Bisa. Ya, Oke. Kemudian ini yang nomor 3. ya Pak. Kasus yang ketiga ini kan istri dokter, kemudian Hmm? diasumsikan bahwa dia pekerja bebas. Tapi Iya, kan ada juga dokter yang PNS ya, Mas, Pak iya, Faris. iya. Kalau dia PNS berarti dia ngikut yang kasus satu. Nggak bisa juga Pak. Dokter itu biasanya tetap dianggap pekerja bebas walaupun dia PNS. Jadi dia punya dua penghasilan gitu. Jadi
Oh, Nggak bisa pakai kasus ini. Kasus satu itu kalau dia hanya satu pemberi kerja. Sementara biasanya kalau dokter, selain katakanlah dia sebagai karyawan di rumah sakit gitu ya, dia juga kan biasanya buka praktek sendiri kan gitu, atau dia buka praktek di rumah sakit itu gitu. Jadi statusnya itu pegawai dan juga bukan pegawai biasanya kalau dokter itu gitu. Jadi oh, klausul ini tidak memenuhi klausul yang satu gitu Pak. oke. Terima kasih, Pak Ya, Haris. Pak.